Hai, kita kembali lagi di obrolan halaman belakang. Orlambang Lambang. yang Dengan diproduseri oleh produsernya abang sendiri. PKD garis lurus dan 88 tim. Wah, ini nih. Tim pada mana sih? Nah, jadi Pada mana tim? hari ini kita bertugas sebagai pertahanan dan keamanan, Bang. Menjaga kedaulatan Studio 88. Kelihatan agar tetap berlangsung ya Iya. podcast kita. Kebetulan tim lagi pada di lapangan, Bang ya. Jadi tinggal kita berdua, tapi podcast kita tetap jalan, oke? Yoyoy. Jadi kita bawa isu sekarang nih masalah politik, gimana Bang? Kita masuk ke politik, ranah politik. Kita disclaimer dulu ya, disclaimer belum. Oh, benar. Kalau kemarin-kemarin kita belum disclaimer, kita disclaimer dulu nih. Kami bukan ahli-ahlian, kami hanya sok-sokan, karena kami hanya untuk hiburan. Gitu teman-teman. Disclaimer ya. Jadi walaupun sebagian ada isinya tentang ya mencerminkan literasi akademik ya, kebetulan aja itu. Dan semua yang kita obrolin ini sifatnya hanya pendapat pribadi berarti Bang ya? Jangan terlalu dibawa. Ya semua orang boleh berpendapat ya, namanya juga dijamin oleh undang-undang ya kan, bebas berpendapat gitu kan. Iya, Boleh diambil, boleh dipakai, boleh enggak. karena tadi kan sifatnya kita hanya hiburan, sok-sokan. Ya kan boleh menilai seseorang tuh dari berbagai sudut pandang ya, perspektif lah, boleh. Iya. Sah-sah aja kok. Apalagi dia sudah menjadi tokoh gitu ya, orang terkenal lah, boleh aja, karena dia ini kok tokoh publik jadinya kan. Jadi wajar orang kalau menilai dia dari perspektif apapun gitu kan. Ya itu karena dia tokoh publik Oke. gitu. Nah, mau ngebahas apa nih? Capres ya. Iya, nih lagi udah mulai rame nih Bang. Capres-capres nih setiap nonton berita pasti isinya masalah pencalonan presiden, wakil presiden. Padahal masih baru baca pres ya, belum capres ya. Iya betul. Masih baca pres dia, belum terdaftar kan. Dan itu kan periode apa sih keberlangsungan agenda politiknya masih lama ya, masih tahun depan Bang ya. Ya, tapi mulainya setelah nanti pendaftaran capres Iya, itu kan sudah dimulai. udah persiapan lah menuju ke arah ranah politik kita nih Bang. Ya, yang sapari duluan ya calon presiden tertentu ya, yang agak menang banyak gitu waktunya. Iya, Kalau yang betul. dua kan masih terikat penugasan kan, menteri dan gubernur kan. Kalau yang satu kan udah tidak terikat penugasan Iya, ya kan, betul. gitu. Jadi menang banyak, masalah waktu dia. Gitu. Nah, berarti hari ini kita akan bahas masalah politik. Masalah langsung ke tiga subjek calon bakal presidennya itu ya Bang ya. Bakal calon presiden. Ini berdasarkan pandangan masing-masing aja kita kan pribadi. Iya, kita Menilai. ya, tadi itu perspektif kita aja. Iya, menilai secara perspektif pribadi lah. Dan tidak untuk menjatuhkan ya. Oh Tidak untuk enggak. menjatuhkan, kita sepengetahuan kita aja gitu. Jadi kalaupun nanti diproses dan di akhir ada kecenderungan terhadap pilihan tertentu ya nggak masalah, itu kecenderungan aja gitu. Iya. Bukan menganjurkan atau memilih pasangan calon tertentu gitu kan. Kan masing-masing pribadi punya kecenderungan tertentu kan. Iya. Karena melihat ya bisa jadi gelagat, sikap, sifat, perilaku ya kan, atau bahkan prestasi kan. Ya pasti yang dilihat prestasi masing-masing lah yang dibawa gitu kan. Gitu, kebisaan, kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi menimbulkan kecenderungan kita untuk memilih siapa gitu. Gitu. Jadi di akhir nanti mungkin persepsi itu keluar dari penonton sendiri akhirnya kan, bukan Iya. dari kita yang menyampaikan secara gamblang. Bisa, kita bisa jadi mediasi, menjembatani gitu. Yang orang lain kan penyampai itu ya, siapa aja lah media itu. Bisa orang, bisa buku, bisa konten, bisa dari apapun ya. Yang menyampaikan duluan gitu. Orang yang menerimanya yang belum sempat baca, belum sempat mencari tahu, kan jadi pandangan. Oke.
Berarti pandangan pilihan dia. kita bahas satu persatu aja kali Bang ya, dari ketiga ini. Jadi Terstruktur boleh, acak juga boleh. menurut pandangan Abang aja satu persatu. Dari si orang Wah, ini. abang bukan mediator ya sekarang nih. Karena Sama-sama kita kita jadi berdua, narasumber iya. aja berdua ya. Karena kita berdua, jadi masing-masing punya pendapat aja. Iya, boleh. Jadi yang pertama kali itu ada Pak Anies ya, Mm-mm. yang nyalin pertama. Mm-mm. Nah, Pak Anies ini kan di latar belakangi profesi awalnya mungkin kita tahu dulunya akademisi, presiden, akademisi rektor. Rektor ya. Terus ya dosen lah, dosen. Mm-mm. Nah, sekarang kan dia waktu itu udah pernah menjabat gubernur DKI Jakarta. Lalu masa tugasnya sudah selesai, akhirnya nyalonin presiden. Nah, Mm-mm. menurut pandangan Abang nih gimana nih Bang? Dengan pencalonan Pak Anies ini. Ya. Abang dulu aja. Pinggir jurang. Iya, nggak apa-apa. Kalau abang sih, ya abang nih pengennya Anies jadi presiden. Ini Abang nih. Pengennya. Oke. Tapi jangan lupa yang satu ya pengen apa ya bahasa pengen atau ngotot ya bisa dinaikkan lagi menjadi ngotot pengen jadi presiden. Yang satunya pengen dijadikan presiden gitu loh. Nah, Oke. kenapa abang pengen? Ya pengen, namanya kepengen boleh kan kepengenan. Tidak untuk mendirect. Kenapa Anies ya? Anies ya nggak tahu kalau pemikiran orang yang sama-sama akademik ya bukan kapan lagi ya, kan kita sudah pernah punya dua kan presiden yang akademik, satu B.J. Habibie, Ya. Soekarno kan akademik Soekarno. juga, pemikirannya terstruktur gitu ya. Kedua B.J. Habibie, ketiga kan SBY ya, orang-orang akademik yang, dan apalagi ketambahan bergelar doktor ya. Iya. Dikasih analogi ini aja tipis. Dulu pernah waktu menerima ijazah yang begitu tanda tangan rektor, kalau nggak lengkap nggak ada gelarnya, kayak gimana gitu ya. Wah, gelarnya gini doang gitu kan. Tapi kalau gelarnya profesor doktor ing misalnya kan apa segala macam gitu, wah kayaknya berasa meyakinkan gitu ya universitas di kampusnya gitu. Kan ada yang begitu dulu beranggapannya. Walaupun sebetulnya cuma gelar aja sih Bang. Yang Gelar tapi akademik. ada yang begitu nganggep ya. Iya. Ada yang fase yang beberapa yang kok rektornya jadi kayak itu tidak menaikkan gitu kan ya. Nah, Sebegini doang. itu analogi tipisnya begitu. Kan ya siapa sih yang nggak senang walaupun tidak menjadi hal yang utama atau wajib ya gelar itu kan bagi pencalonan presiden kan, kecuali ditetapkan harus bergelar doktor misalnya kan. Tapi kan siapa yang nggak ini senang misalnya, doktor dalam kancah internasional, nasional bahkan internasional ya kan, global, masuk kemana-mana gitu kan. Kayaknya ini banget gitu kalau misalnya ketemu apa sih gelar kalau pemimpin dunia misalnya kan, wah gitu kan. Oke. Kan sedikit keren itu ya, menaikkan itu. Wah, ketemu ini dokter gitu kan. Itu kalau Anies dia akademik gitu kan ya. Iya. Ya sesuai dengan ininya dia, bahwa dimulai dari ide, gagasan, narasi, kemudian action kan gitu kan. Nah, ada juga yang selalu mengcounternya Anies itu kebanyakan narasi ya, kebanyakan narasi ya, kata-kata lah. Bukan penata kota tapi penata kata katanya. Iya, itu banyak tuh Bang. Loh, kalau nggak dinarasikan gimana mau terstruktur ya suatu rencana ya kan? Iya. Ya kan, harus dinarasikan, orang akan membaca habis ini apa, setelah ini apa gitu kan. Itu kalau itu nggak dinarasikan sesuai dengan narasi yang akademis ya susah lah, orang berarti kan ngaco ya, ngasal gitu, jadi ngaco dan ngasal gitu kan. Nah, itu pembelaan Anies. Nah, sementara yang dua ya Prabowo, dia mau menuntaskan biografinya. Kalau kata Rocky Gerung kan, kenapa Prabowo juga ngotot pengen jadi presiden, ya dia mau menuntaskan biografinya, Maksudnya melengkapkan dia. kenapa tuh Bang? Dia Menuntaskan melengkapkan biografi. bahwa seorang Prabowo di biografi akhir bukunya itu seorang presiden gitu kan. Oke. Tidak berhenti hanya di apa dulu, Pangkostrat ya.
Iya. Kok Asus ya, Pangkostrat ya. Kemudian menteri, nah dia tidak mau berhenti hanya di situ, dia mau melengkapkan biografinya menjadi seorang presiden. Nah kalau Prabowo untuk bangsa kita ya, bangsa Indonesia ya, yang kemarin juga dibahas, kita adalah orang-orang yang denial ya, kayak ngeyel-ngeyelan gitu. Iya. Kayaknya perlu kembali, orang juga takut ya kembali ke rezimnya Soeharto gitu ya. Otoriter. Oh, itu banyak Autokratis. pandangan gitu tuh, Iya Bang. banyak juga pandangan gitu. Ya kalau untuk melihat bangsa atau masyarakat masih begini, ya nggak apa-apa juga. Kenapa nggak Prabowo jadi presiden gitu ya? Tangan besi, kembali ke tangan besi gitu kan. Pemerintahan otoriter gitu kan. Perlu, menurut abang sih perlu juga untuk model atau kasus warga bangsa Indonesia yang begini ya. Gitu, susah diatur, ngeyelan, dinaya gitu. Udah aja kembaliin begitu biar tertib lagi negara ini gitu kan. Biar satu komando gitu kan. Kan di Iya. zaman Soeharto tuh kan satu komando. Nih, satu komando dari atas sampai ujung, sampai lurah dulu ya. PKDes sama tuh satu komando, satu suara gitu kan. Laksanakan ini, laksanakan semua gitu kan. Kalau sekarang kan atau sejak zaman demokrasi kan semua pengen muncul gitu kan ke permukaan gitu. Dan susah ngaturnya malah jadinya kan. Muncul raja-raja kecil model baru gitu. Itu kalau Prabowo. Kalau Nah, satu lagi Ganjar. satu lagi. Kalau Ganjar apa ya, karena pengalaman dia jadi anggota dewan aja kan, sama gubernur sekarang gitu kan. Abang sih nggak terlalu banyak tahu ya, maksudnya kiprahnya juga ya dia punya pengalaman menjadi pemimpin regional provinsi gitu kan. Iya. Ya cukup lah membawa dia untuk menjadi pemimpin nasional gitu kan. Itu bahkan nanti naik menjadi internasional kan, pemimpin dunia lah, ketemu pemimpin dunia. Kalau untuk Ganjar sih tidak terlalu banyak ini abang. Memang kancah politik di skala nasional masih belum terlalu keluar kali, Bang ya. Belum nggak tahu bagi para ini Ganjar ya, simpatisan Ganjar mendukung. Nah, Gitu sih. kalau Aji sendiri ini kan kita berdua doang nih, Bang. Iya. Kita ngutarin pendapat juga ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Aji gimana? Kalau Aji, oh ini disclaimer dulu, merah bukan berarti memihak Tapi kan ya. itu lihat dong, ada tulisannya. Right to Anak buy. sepeda dong, anak Bukan- sepeda. Bukan memihak salah satu calon ya. Ini juga bukan ya? Bukan. Enggak. Ini pura-pura sponsor. Berharap sponsor. Hmm. Nah, jadi kalau ini jujur-jujuran aja, Bang. Sebetulnya Aji belum Nggak jujur ada. nggak apa-apa. Nggak ketahuan. Emang belum ada pandangan sama sekali nih, Bang. Nggak apa-apa. Untuk masing-masing calon presiden. Jadi ya dari latar belakangnya aja sih. Kelihatannya memang kita udah sebetulnya pemikiran kita udah terpolarisasi lah sama beberapa latar belakang masing-masing paslon ini kan. Yang satu tadi kita udah tahu Pak Anies ini dari backgroundnya adalah akademisi. Terus Pak Prabowo ini backgroundnya adalah militer ya. Nah kalau yang Pak Ganjar ini backgroundnya lebih ke mungkin Tata pemerintahan ya. lebih ke politik murni mungkin ya. Kebetulan Aji juga belum tahu sih. Nah ada beberapa keuntungan sebetulnya tadi yang abang udah sampaikan juga kan. Kalau misalkan Pak Anies mungkin kepilih nantinya, mungkin secara berpikir kita akan lebih banyak pemikiran bersifat teknokratik nantinya ke depannya. Jadi apa segala macam mungkin secara sistematisnya lebih baik lah. Lebih Mungkin. tersistematis. Iya. Nah terus kalau untuk Pak Prabowo sendiri, ya tadi abang sampaikan juga mungkin bisa jadi ya secara pengalamannya di dunia militer, mungkin nada-nada otoriternya bakal masih menggaung lah. Ritme. Iya ritmenya. Jadi itu lebih bisa mungkin hanya lebih bisa mendisiplinkan kalau secara ini ya. Mendisiplinkan hal-hal yang belum disiplin gitulah. Nah kalau Pak Ganjar karena mungkin lebih banyak di sisi politik, dia akan banyak bermain ya di ranah-ranah politik saja. Bagaimana menggait
eh, atasan atau menggait bawahan gitulah. Maksudnya dalam hal ini rakyat lah gitu. Itu kan dunia politik banget tuh di situ. Jadi akan lebih banyak apa dibilangnya ya? Nyolok ke atas, nyolok ke bawah gitulah. Secara nggak Kayak gitu langsung. ya. Iya. Yang bawah. Itu sih Bang. Cuman memang ya sampai sekarang belum ada pilihan sih. Kalau dari cara apa sih? Kalau untuk kecenderungan aja gitu, kemana Haji? Kecenderungan aja, maksudnya dari tiga latar belakang, akademisi, militer, sama politis atau tata pemerintahan lah, orang pemerintahan lah kalau Ganjar kan. Nah, ini justru Nah, jangan orangnya gitu, itunya aja, background itunya. Lebih cenderung kemana? Ke militer kah? justru kecenderungannya di luar situ sih Bang sebetulnya. Ambil aja. Jadi kecenderungannya lebih ke background apa ya dibilangnya? Condong secara geopolitiknya aja sih, arah perpolitikan. Kan selama ini kita tahulah ada dua kubu politik besar di dunia nih, kubu barat dan kubu Timur, blok barat, blok barat, blok timur. Ya, kalau dari situ kan turunannya sebetulnya nanti akan kelihatan nih Bang, dari mana ketiga paslon ini bakal bermain di ranah yang mana, kubu-kubunya gitu. Bukan maksudnya kita kubu-kubuan gitu, tapi lebih condong Tapi itulah ke yang menguasai dunia saat ini gitu. lebih ke kerjasama yang akan dijalankan nantinya akan ke arah mana. Nah kalau kita ngelihat dari 2 periode ke belakang, ini kan pasti mungkin kebayang kita udah ngelihat banget lah banyak proyek-proyek yang dijalankan oleh kubunya timur lah, atau kita bisa bilang negara aja lah, negara Cina gitu kan, kerjasama perdagangan, kerjasama industri, kerjasama infrastruktur, kita banyak condong ke Cina. Nah, apakah nantinya kita akan melanjutkan kerjasama itu atau akan berhenti di situ? Karena kan kerjasama yang dijalankan ini sebetulnya kalau kita bisa bilang kentang banget ya Bang, masih tanggung banget gitu, belum beres. Kereta cepat belum selesai. Terus hilirisasi pabrik nikel segala macam, smelter itu banyak kan belum terlalu signifikan lah kelihatannya. Nah takutnya kalau kita memilih paslon yang nanti condongnya ke arah barat, apakah nanti proyek-proyek itu akan berhenti? Gitu Bang maksudnya. Karena banyak lah proyek-proyek di Indonesia sekarang nih yang lagi booming banget nih. Itu ada jawabannya dari Anies tuh. Ada jawabannya itu, lupa Abang. Nah itu Bang, sebetulnya Ji rada gampangnya di arah situ. Nanti kalau misalkan kita memilih paslon yang condong ke blok barat, nah ini proyek-proyek pada berhenti dong, tanggung gitu. Cuman kalau kita lanjutin, itu makin parah dong, kasarnya. Gitu Bang, makanya belum ada, sampai sekarang belum ada inilah. Karena periode terakhir juga Haji golput Bang. Golput dalam arti bukan nggak milih ya, tapi milih semuanya. Karena sama rata ya. Iya, karena ya biar sama-sama inilah, pada kepilih lah semua, terserah siapa aja. Tiga baca pres ini cerdas nggak menurut Aji? Oh ya cerdas. Orang cerdas semua kan? Iyalah. Ya, orang cerdas semua ini. Ya seperti yang kita tahu bahwa Anies juga di kancah internasional juga sudah beberapa kali kan maju gitu, baik jadi pembicara, narasumber gitu kan. Udah sering kita tahu, apalagi Prabowo yang menjalin hubungan kesana kesini sejak dia dari sebelum jadi menteri kan, sudah kesana sini. Nah yang belum memang Ganjar kan, belum udah kelihatan belum? Pernah nggak Aji? Belum sih, belum lihat Ganjar sih belum kan? Belum tahu juga kita. Gitu. Dilihat hal itu terungkap dari, kita lihat aja kalau diundang, barometer kita adalah Najwa Shihab ya, Najwa, Kick Andy gitu kan. Yes, 3 orang itu semua bisa menjawab apa yang dilontarkan oleh pembacaranya ya. Setiap pertanyaan itu bisa mampu gitu, dan cair banget gitu, jawabnya cair banget gitu. Berarti tiga-tiga orang cerdas gitu, tiga-tiganya itu. sama ini Bang,
ada latar belakang yang jadi salah satu pertimbangan. Kan kita ngelihat beberapa periode kepemimpinan sekarang selalu ada istilah bapak ini kan petugas partai. Nah, posisi itu Bang kadang jadi bikin ini juga terhadap calon-calon ini, mana sih yang petugas partai? Mana sih yang bukan petugas partai? Akhirnya itu jadi agak sebagai pertimbangan lah untuk itu. Terus juga kalau kita melihat lagi secara jauh, sejarah kelam, pasti masing-masing punya ya Bang ya? Ya punya. Makanya memang yang ideal itu ya, kata yang ideal itu yang dicalonkan jadi presiden itu adalah kalau dari partai ya, itu ketua umum ya biasanya. Iya. Itu yang ideal ya. Maka tidak ada diksi yang muncul dia petugas partai. Nggak Nah begitu. itu. Tapi jangan lupa bahwa ya bukan jangan lupa bahwa kita menjadi lupa kadang-kadang gitu, bahwa seseorang yang sudah dicalonkan dan akan menjadi itu bukan lagi milik komunitas, partai, organisasi tertentu gitu kan. Bukan, dia udah milik publik gitu loh. Nggak bisa lagi diaku sebagai lu kan orang dari partai gue gitu. Jadi nggak bisa, dia sudah jadi pejabat publik gitu loh, udah milik publik. Harusnya kan begitu Bang ya. Memang harusnya begitu gitu, tapi kan ternyata posisinya enggak, akhirnya main apa istilahnya, pamrih gitu loh. Iya. Kan dulu yang naikin gue gitu kan, yang dukung gue segala macam. Karena kan yang terakhir ada berita juga tuh Bang yang di Bali. Tiba-tiba undangan dikasih mandat ke gubernur, tapi mandatnya bukan dari petinggi pemerintahan, tapi adalah mantan presiden ke sekian gitu. yang ngadain rapat kan, jadi kok ya nggak dewasa juga kadang. Posisi-posisi gitu kadang masih tendensi dan ambisius gitu. Memang iya sih, siapa yang tidak menikmati indahnya kekuasaan, kalau kata Rocky Gerung kan. Kekuasaan tuh indah banget, nikmat banget katanya. Makanya orang-orang yang tertentu ya pengen banget ditampuk kekuasaan itu gitu. Iya. Di dalam situ, wah indah banget kekuasaan memerintah tuh. Kalau kemarin abang tulis bener banget tuh kata Adolf Hitler tuh, pemerintah kekuasaan yang indah itu, yang nikmat itu adalah kekuasaan yang memerintah orang-orang yang tidak pernah berpikir itu. Ini ya itu aja, iya aja kalau disuruh, wah seneng banget tuh. Tapi kalau ada yang kritis, wah itu tuh jadi sandungan tuh kayaknya. Dibelem aja kalau kata zamannya Petrus dulu kan. Itu diakhiri. Itu dia Bang, makanya ya jadi agak ada pertimbangannya ke situ sekarang. Walaupun secara posisi, mungkin secara visi misi ya kita tahu pasti bagus lah. Tiga-tiganya ini punya visi misi yang bagus, walaupun belum ada speech apa sih namanya, narasi khusus mereka, visi misi mereka tuh apa kan nanti. Cuman secara umum pasti ketiga-tiganya pasti akan mengarahkan Indonesia menuju lebih baik. Ketiga-tiganya secara ini juga nih, visinya lah harusnya kan begitu ya. Kadang-kadang walaupun ya kalau semua golongan, partai, organisasi ya, partai lah terutama di Indonesia ini berujung ideologinya, idealismenya berujung atau bertujuan akhir pada ideologi dan idealisme yang sama, membawa bangsa menjadi maju, mesejahterakan rakyat. Kenapa jadi terpecah gitu ya? Ini maksudnya Bang, sama-sama, maksudnya apakah emosi tidak percaya gitu, nggak percaya sama dia, yang ini satu percaya, akhirnya bikin sendiri gitu kan, akhirnya pecah gitu kan. Tuh yang diamanahin juga akhirnya tidak amanah gitu kan, tidak bisa membawa Indonesia jadi lebih maju, akhirnya bikin lagi partai baru gitu kan gitu. Ini berarti kita langsung masuk ke sesi ranah isu-isu politik Bang ya. Coba. Ini nyambung dari Abang sebetulnya. Entah gimana caranya, entah gimana ininya lah. Kayaknya perpolitikan di kita nih akhir-akhir ini terpolarisasinya terlalu ekstrim gitu Bang. Sampai-sampai
dibawa-bawa ke ranah urusan agama gitu. Misalkan misalkan Aji nonton ceramahnya si Ustadz A. Oh, lu mah nontonnya si dia kan ke Anu. Oh, lu mah nontonnya ke dia mah kan ke Anu. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi kayak ada perpecahan-perpecahan gitu, Bang. Padahal awalnya hanya dari politik gitu. Kan ada beberapa golongan organisasi Islam lah kita sebut. Itu akhirnya yang jadi ini loh, jadi apa ya, tameng politiknya juga akhirnya. Oh, nonton si ini, lu mah berarti ngedukung si ini. Lu banyak ke organisasi ini, berarti lu ngedukung si ini. Itu kan jadi sering banget, Bang, akhir-akhir ini ya kita dengar gitu. Belum lagi kita tahu buzzer lah yang lagi rame banget ini. Kita ngomong A sedikit, tiba-tiba ada, oh lu jangan ngomong gini dong, lu jangan ngomong gini dong, lu jangan ngomong gini, rame gitu. Ya. Itu kan jadi ada hal-hal negatif dalam berpolitik gitu. Ya. Padahal secara kita kilas balik dulu, Bang, ya. Secara umum gitu, secara global, kan politik-politik negara di dunia ini hampir semua rata-rata adalah membawa dari etnis yang sama gitu. Kita lihat dari Eropa, satu negara itu hampir keseluruhannya etnisnya kurang lebih sama lah. Ya. Nah, akhirnya pas di Asia ini, Asia Tenggara khususnya, kita ini kan bukan berdasarkan etnis si politiknya itu, tapi berdasarkan dulu lu sama siapa sih dijajahnya gitu. Akhirnya itulah yang menurut Aji politik yang benar tuh begitu. Sebetulnya Indonesia nih, kalau kita berbicara etnis, apa sih, negara berdasarkan etnis di Indonesia kan banyak banget, Bang. Gak mungkin jadi satu negara pasti. Ya. Tapi bisa. Tapi bisa. Kan itu sebetulnya demokrasi yang benar-benar demokrasi itu. Hebat. Untuk menyatukan itu. Nah, cuman udah disatukan seperti itu, malah sekarang dipecah belahnya berdasarkan pilihan politik gitu. Nah, gitu, Bang. Ya. Ini isu-isu yang lagi rame juga nih, Bang. Ya, kalau menurut Abang, buzzer dari buzzer itu tadi ya. Jangan terlalu fanatik dan bahkan fanatik buta gitu. Ya kalau Bang perhatiin ya di setiap sosial media itu ya komen ya, netizen yang komen tuh aduh parah emang ya, fanatik dan fanatik buta gitu. Kadang-kadang semua nggak tahu siapa disikat aja gitu kan, dia saling hancurin gitu, saling menganggap rendah, mematahkan pendapat segala macam gitu kan. Sebetulnya sama jadi si apa lawannya yang juga salah sama sih, Bang, gitu. Dari hal-hal munculnya kayak gitu kok Ya, bisa. iya menurut Abang sih kedewasaan aja sih, kedewasaan berpikir gitu. Kok bisa sampai nggak mencapai kedewasaan berpikir gitu, dan bahkan kejernihan dalam berpikir gitu ya. Itu toh kita ada yang bilang dia kepilih juga sama lu, cari duit sendiri gitu kan ya. Iya. Tetap kerja gitu kan, yang ketemu juga sehari-hari teman-teman lu juga yang di pergaulan gitu kan. Masa kemudian hanya berbeda pilihan atau berbeda pendapat jadi pecah lu nya gitu kan. Iya. Kan bego ya kalau kata Panji kan. Padahal kan bodoh itu. Padahal di pimpinan-pimpinan politiknya ya mereka namanya bermain politik, kadang mencolok sana, kadang mencolok sini. Nggak ada yang di politik itu nggak ada ya musuh abadi, nggak ada. Iya, nggak ada teman kawan sejati, abadi. Iya. nggak ada. Dan yang paling cepat berubah itu adalah manusia, bukan waktu, manusia. Akhirnya paling cepat berubah. yang di bawah-bawahnya ini loh, yang simpatisan-simpatisan yang terlalu fanatik ini yang membawa, oh lu mau begini, oh lu mau begini. Padahal di atasnya ya bisa kesana, bisa kemari. Dan ya nggak tahu lah, Abang tuh apa ya, maksudnya harusnya pemimpin itu bisa menjadi teladan gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya, tadi kembali ke warga negara Indonesia, bangsa kita ini, masyarakat. Sudah aja misalnya Jokowi sudah berusaha untuk menerapkan gaya hidup atau cara hidup sederhana,
ya akhirnya Jokowi yang lain gitu kan. Iya. Tetap aja ada yang pakai jas seharga berapa gitu, batiknya seharga berapa, padahal sudah dicontohkan cara hidup atau gaya hidup yang sederhana. Ya akhirnya masing-masing kan, ya nggak bisa. Ya akhirnya kalau sudah begitu kan kecenderungannya udah aja lah, palang tanggung Prabowo aja jadi presiden gitu kan. Kalau tetap begini terus denial masyarakatnya gitu kan, gitu kan, denial terus gitu maksudnya. Nggak, tapi masyarakat yang manut juga ya kita dinamikanya kecil nanti ya, tapi nggak apa-apa juga sih menurut abang. Demi ini ya, perubahan bukan Prabowo ya. Itu sih. eh, nah itulah bang posisinya. Kayaknya mau siapapun pemimpinnya, kalau misalkan masyarakatnya juga masih seperti itu, masih terpolarisasi gitu kita, ya sama-sama aja bang. Misalkan nanti ada kubu oposisi, ya kubu oposisi pasti nggak akan mendukung pemerintah kan bang. Walaupun ya dia mau kritik hal-hal yang benar, Ya. apakah terhadap hal-hal yang baiknya dia mendukung? Ya mestinya gini loh jalan pemikirannya, pemimpin yang benar itu ya pemimpin yang dicalonkan memang. Nah itu sudah benar oleh Surya Paloh, dicalonkan kan, bukan yang mencalonkan diri. Jadi dicalonkan itu karena melihat kompetensinya kan, ya semuanya lah, kapabilitas, kapasitas, kompetensi ya kan, terlebih juga skill gitu. Nah itu dicalonkan, dan bahkan kalau kedaulatan di tangan rakyat, ya rakyat yang mengusung itu mestinya gitu kan, Harusnya ya. dicalonkan. Itu bukan mencalonkan diri, bukan. Karena nah apa sebab dicalonkan itu? Karena tadi melihat prestasi sepak terjang ya kan, terus dia membumi gitu kan, orangnya membumi gitu kan. Maksudnya nauin semua apa yang sedang dibutuhkan banget oleh negara dan masyarakat gitu kan, dan ya benar-benar berproses untuk memajukan negara dan bangsa gitu ya, tidak hanya slogan aja gitu, benar-benar. Dan itu sudah dibuktikan melalui proses perjalanan dia, pengalaman dia pernah menjadi pemimpin sebelumnya gitu kan. Itu menjadi rekam jejak gitu, dan orang-orang ya benar juga gitu ya, benar juga gitu kan, ini pemimpin yang begini nih yang seharusnya dinaikkan kelasnya gitu kan, dan dipilih gitu. Cuman ada ini nggak sih bang? Ini kan banyak yang ngomong juga, ongkos politik di Indonesia ini terlalu mahal. Mahal banget. Mungkin kita sebetulnya